Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri, rahimani wa rahimakumullah. Kembali dan senantiasa kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan bagi kita untuk melaksanakan salah satu daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan juga izinnya, sehingga kita bisa menyempurnakan melalui menyelesaikan daripada ibadah siyam di bulan Ramadan, menunaikan salah satu daripada rukun Islam, maka wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat tersebut. Karena hanya dengan taufik dan juga izin dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menyelesaikan, menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan agar kalian menyempurnakan bilangan, yakni berpuasa di 6 bulan Ramadan, 1 bulan penuh. Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum, dan bertakbir karena sebab hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, petunjuk taufiknya, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ibadah 6 bulan Ramadan dengan berpuasa di siang harinya, menahan lapar dahaga dan menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa tersebut. Kemudian di malam harinya dia melakukan qiyamul lail, salat tarawih. Semua itu adalah bentuk apa yang Allah Subhanahu wa taala didik untuk kita agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tujuan ibadah puasa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita agar menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman,
sungguh telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketakwaan yang bisa menjadikan orang tersebut menjadi lebih baik daripada sebelumnya, menjadi lebih baik daripada sebelum dia melakukan ibadah tersebut, menjadi orang-orang yang salih dan salihat. Dan tentunya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan membuat seseorang dia akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dia berupaya dengan sebaik-baiknya agar apa yang dia lakukan dari ibadah tersebut, dari amal perbuatan kebaikan yang dia lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah mereka para salafun salih dari kalangan sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, para tabi'in wa atba'ut tabi'in. Mereka senantiasa memperhatikan ibadah-ibadah mereka. Demikian juga ibadah puasa Ramadan. Mereka bukan hanya melaksanakannya dengan baik, menyempurnakan ibadah tersebut. Lebih dari itu, mereka betul-betul memperhatikan apakah amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka setelah melakukan ibadah, amal kebaikan itu tidak setelah itu putus, tidak melanjutkan dengan ibadah yang lainnya. Akan tetapi mereka tetap istiqomah di dalam ibadah, baik itu di bulan Ramadan ataupun setelah bulan Ramadan. Karena apa yang kita ibadahi di bulan Ramadan, yakni Allah Subhanahu wa taala, demikian juga Allah Subhanahu wa taala memiliki bulan selain bulan Ramadan, dari bulan Syawal dan yang lainnya. Maka sepantasnya untuk kita mengisi bulan-bulan tersebut dan terus berkelanjutan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan mereka. Yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Mereka salafun salih, ketika melakukan suatu amalan kebaikan, mereka tidak membiarkan begitu saja. Akan tetap mereka betul-betul melakukan dengan menyempurnakannya. Wa yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Nah, mereka melakukan apa yang mereka lakukan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya menyempurnakan ibadah tersebut, ya, menghadirkan hatinya dalam ibadah tersebut. Akan tetapi hati-hati mereka pun, ya, bersamaan dengan itu khawatir kalau amalan yang mereka lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mesti menjadi contoh bagi kita. Jangan kita setelah menyelesaikan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita merasa tenang, ya, merasa bahwasanya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan mereka para salafun salih, ya, dalam keadaan mereka, ibadah mereka, ketaatan mereka, amal-amal saleh mereka, ya, tidak diragukan mereka di atas kita. Akan tetapi bersama dengan itu mereka masih mengkhawatirkan untuk diri mereka, apakah amalan yang mereka lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dahulu sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menyebutkan, "Kunu liqabulil amali asyaddu ibtilaman minkum bil a'mal." Atau bil amal. Mereka dahulu, ya, atau Ali bin Abi Thalib mengatakan, jadilah kalian orang-orang yang selalu, ya, memperhatikan tentang diterimanya amalan kalian setelah kalian melakukan amalan. Itu yang mesti kalian perhatikan, ya, dibanding, ya, amalan yang telah kalian lakukan. Nah, hadirnya hati di dalam amalan tersebut. Akan tapi lebih dari itu, mereka lebih memperhatikan lagi, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mengkoreksi daripada amal yang telah dia lakukan itu. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menerima daripada amalan yang telah mereka lakukan. Nah, mereka lebih perhatian untuk bagaimana amal itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga didapati dari mereka para salafun salih, ya, ketika keluar dari bulan Ramadan, ya, 6 bulan setelahnya
mereka fokus ya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan-amal mereka yang mereka lakukan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah mereka para salafus salih ya, dan mereka tahu bahwasanya amal itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Nah, sesungguhnya amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya datang dari mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka istiqomah di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus memperbaiki amalan-amalan mereka, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima daripada amalan-amalan mereka. Nah, demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, ya, amalan itu diterima dan tidaknya tergantung dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun ya setiap kita tidak bisa menjamin apakah amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak diterima, akan tetapi mereka para ulama menyebutkan ada hal-hal ya atau sebagai tanda-tanda bahwasanya amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, amalan yang telah dia lakukan itu berkelanjutan. Nah, artinya dia setelah melakukan amalan, ya, misal ibadah siam Ramadan, dia berpuasa dengan gigih dan taat, ya, memperhatikan puasanya. Nah, terus dia lanjutkan di bulan-bulan yang lainnya. Ya, meskipun keutamaannya itu berbeda, akan tapi dia terus ya berkelanjut dalam ibadah tersebut. Karena yang namanya kebaikan, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya itu akan ya mengantarkan kepada kebaikan yang berikutnya. Nah, dan bisa dilihat ketika dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah melakukan itu, apakah dia masih ya konsisten, kontinu untuk melakukan kebaikan berikutnya atau tidak? Ya. Karena tanda ya daripada tanda amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan melanjutkan. Ya, bukan berarti berhenti setelah keluar dari bulan Ramadan berarti bebas, tidak demikian. Nah, banyak amalan yang bisa dia lakukan. Ya, misal berpuasa, ya dari puasa-puasa sunnah, ya Senin Kamis, ya atau Daud dan yang lainnya, ya, masih bisa dia lakukan. Demikian juga qiyamul lail masih bisa dia lakukan di luar bulan Ramadan. Nah, dia jaga dan dia tambah terus ya dengan kebaikan yang lainnya. Nah, kemudian tanda berikutnya kata mereka para ulama, ya bahwasanya amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dia semakin baik ya dibanding dengan sebelum dia melakukan amal atau ibadah yang dia lakukan tadi. Semakin baik dia. Nah, semakin takwanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semakin salih dia, semakin salihah. Semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga terus amalan dia. Bukan sebaliknya. Nah, keluar dari ketaatan kepada Allah malah menjadi rusak. Nah, ini maka tanda-tanda ya amalan dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita berusaha mengkoreksi diri kita ya, dengan selesainya kita dari suatu amalan untuk kita memperbaiki amalan kita lagi. Nah, semakin baik kita, ya, hubungan kita dengan sesama kita dan kita perbaiki juga hubungan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, dan di hari raya Idul Fitri ini, termasuk dari ya hari raya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bergembira di dalamnya. Ya. Karena mereka orang-orang terdahulu dari kalangan Yahudi dan Nasara yang mereka sangat dibatasi. Ya, tidak leluasa untuk meluapkan kegembiraan mereka. Akan tapi semua telah diatur dalam agama ini. Dahulu di zaman Nabi alaihi salatu wasallam, ya mereka ya orang-orang Habasyah ya berlatih pedang di dalam masjid. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, "Lita'lamal yahud anna fi dinina fushatun wa inni ursiltu bihanifiyati samhah." Nabi SAW menyebutkan,
ya, setelah melihat mereka orang-orang Habasyah itu berlatih pedang di masjid-masjid mereka. Nah, di masjid pada saat itu. Kemudian Nabi SAW menyebutkan agar mereka orang-orang Yahudi itu tahu, ya, bahwasanya agama kita ini datang dengan toleransi. Boleh dia bergembira, menampakkan kegembiraan dia, ya, ketika di hari itu. Nah, karena kata Nabi SAW, sesungguhnya aku diutus dengan agama yang lurus, yang penuh dengan keringanan-keringanan di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, dan selayaknya demikian, ya, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini. Ya, hari yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hari raya. Nah, maka sepatutnya bagi kita untuk mengungkapkan, menampakkan kebahagiaan di hari ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, fa bidzalika falyafrahu, maka dengan karunia dan juga keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala itu falyafrahu, bergembiralah kalian, nampakkan kegembiraan. Nah, dzalika huwa khairun mimma yajma'un. Ya, yang demikian itu lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan dari perbenaran dunia ini. Nah, ini yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakannya untuk terhadap rahmat dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita bergembira. Nah, dan disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala terkait dengan ayat ini. Nah, maka ketika seseorang dia menampakkan kegembiraan di hari raya ini, nah, ya, menampakkan kegembiraan ini termasuk dari syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga di hari yang mulia ini, nah, patut untuk kita memperhatikan, ya, di hari yang untuk kita mensucikan diri kita, ya. Ketika ada perkara-perkara yang ada atau mengganjal di hati-hati kita, ya, kebencian, permusuhan di antara kita, maka kita hilangkan. Nah, kita selesaikan di hari yang mulia ini, ya, karena keutamaan yang besar bagi mereka, orang-orang yang menjaga hati-hati mereka, ya, dari kebencian, kedengkian, hasad, ya, tidak senang kepada saudaranya. Jangan kita biarkan hal tersebut. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang dia memaafkan saudaranya, ya, dari kesalahan-kesalahan dia, wa aslah, dan memperbaiki, ya. Memperbaiki artinya bukan berarti dia yang salah, mungkin ya saudara yang salah, tapi dia berusaha untuk mendahului. Nah, meminta maaf. Ya, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, maka, ya, dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah seseorang itu memaafkan daripada saudaranya, ya, dari kesalahan-kesalahannya, itu menambah, ya, kerendahan bagi dia. Tidak demikian, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Fama zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzah." Ya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambahkan bagi seseorang, ya, ketika dia berikan maaf kepada saudaranya, ya, bukan kerendahan, akan tapi bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia lebih mulia, mengangkat kedudukan dia, kemuliaan dia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Karena, ya, di hari yang mulia ini jangan sampai kita menjadi seperti mereka, orang-orang terdahulu, ya, dari kalangan ahlul kitab, Yahud dan Nasara, ya, yang senantiasa mereka mengingkari daripada janji Allah Subhanahu wa taala yang telah mereka ucapkan, ya. Dan juga mereka suka untuk memutuskan tali persaudaraan mereka, ya. Yang sejatinya itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyambungnya. Kebiasaan mereka orang-orang terdahulu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, tentang mereka, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyu salihun fil ard ulaika lahumul la'nah wa lahum su'ud dar.
Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan mereka orang-orang yang senantiasa ya, yang telah membatalkan apa yang telah mereka lakukan janji itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi. Banyak perjanjian-perjanjian mereka ya, antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka mengingkarinya. Nah, mimba dimisaki setelah mereka ucapkan atau lakukan perjanjian tersebut. Wa yaqta'una ma amrallah, dan mereka senantiasa memutuskan apa yang Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk menyambungnya. Ya, dari apa? Menyambung tali silaturahmi. Nah, wa yusiduna fil ard, dan mereka senantiasa membuat kerusakan di muka bumi ini. Apa yang mereka akan dapatkan? Ulaika lahumul la'nah. Ya, mereka akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala mereka. Ya, walahum su'udah, dan nanti di hari akhir ya mereka akan mendapatkan ya tempat kembali yang terburuk. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimina jama'ata salatal Id rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita sisakan ya, terlebih dari yang mulia ini. Nah, mari kita memperbaiki hal tersebut ya, dengan kita memaafkan ya sesama kita. Ya, kita buang, hilangkan rasa benci kita dari saudara-saudara kita. Meminta maaf kepada mereka ya. Kembali memperbaiki hubungan kita dengan mereka ya, saudara-saudara kita. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya ya, menggambarkan ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni setiap hamba. Ya, disebutkan dalam hadis ini, tuftahu al-abwabul jannah. Ya, tuftahu abwabul jannati yaumal isnaini wal khamis wa yaumal khamis fayufaru likulli abdin la yusyriku billahi syai'a illa rajulan kanat bainahu wa bain akhihi sya'na. Qila wa yuqal anziru hadaini hatta yasliha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya di hari ya Senin dan Kamis itu Allah Subhanahu wa taala membuka ya pintu-pintu jannahnya. Nah, maka pada hari Senin dan Kamis itu akan senantiasa ada dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Ya, ini hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa taala ya dengan sesuatu apapun. Ya, semua akan mendapatkan ampun kecuali ya seseorang yang dia ya ada antara dia dengan saudaranya itu ya perselisihan, permusuhan. Nah, itu yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dikatakan kepada orang tersebut anziru hadaini ya, tahan dulu orang ini. Ya. Siapa mereka tadi? Orang yang memiliki ya permusuhan antara dia dengan saudaranya. Ya, yang semestinya di hari Senin dan Kamis itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni bagi siapa yang meminta ampun. Dan diampun dosanya. Tetapi untuk orang ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sebab masih ada sesuatu yang mengganjal di dirinya. Nah, dari permusuhan dia, tidak memaafkan dia terhadap saudaranya. Nah, dikatakan tahan sampai mereka saling memperbaiki. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini yang mesti kita perhatikan. Ya, jangan sampai di hari yang mulia ini, di hari yang berbahagia ini, masih ada ya penyakit-penyakit hati yang masih kita sisakan. Ya. Untuk apa kita pertahankan? Hendaknya kita saling memaafkan ya di hari yang mulia ini. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam berwasiat ya kepada segenap kita, ya para sahabat pada saat dan tentunya untuk kita semuanya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana. Wa la yahillu lil muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalath. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan la tabaghadu, jangan kalian saling bermarahan. Jangan kalian saling hasad dan jangan kalian saling membelakangi. Ya, ketika bertemu justru membelakangi. Ketemu memasang muka marah, ya tidak senang. Kemudian saling hasad. Ya.
tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain. Wala taqata'u, dan jangan kalian saling memutus ya apa yang Allah Subhanahu wa taala untuk perintahkan untuk kita menyambungnya dari silaturahmi kita. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Wala yahillu lil muslimin, dan tidak halal ya, tidak pantas bagi seorang muslim itu ya dia menghajar, memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya demikianlah ya keutamaan-keutamaan ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita di hari yang mulia ini untuk kita perhatikan. Ya, bahwasanya amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan bukan berhenti di bulan Ramadan itu. Akan tapi butuh kepada istiqamah di dalam ibadah tersebut. Ya, mulazamatul ta'ah bi fi'li al-wajibat wa tarkil manhiyat. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Yang namanya istiqomah berarti tetap terus ya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita dan menjauhi larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ya dari puasa Ramadan kita di siang hari, kemudian qiyam lail kita di malam hari, ya, sedekah kita kepada mereka, ya, apa yang kita keluarkan dari sedekah-sedekah kita, amal-amal kebajikan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya dengan tadi ya memperhatikan ya hal-hal yang itu bisa menjadi tanda bagi kita bahwasanya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkelanjutan amalan kebaikan tersebut ya dan merubah atau menjadikan orang yang beramal itu menjadi lebih baik lagi. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi